Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 2. Sebelum belajar tentang proses pembentukan NKRI, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Adalah badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945. Selanjutnya, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan PPKI. Selanjutnya, apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPKI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 27 orang. Selama terbentuk, PPKI mengadakan beberapa kali sidang. Proses pembentukan NKRI terdiri atas yang pertama pembentukan kelengkapan pemerintahan yang meliputi sidang ke-1 PPKI dan sidang kedua PPKI. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 pokok, yaitu yang pertama mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan bahwa tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Hasil sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yang pertama membentuk 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahannya. Kemudian membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi sekaligus gubernurnya, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Selanjutnya adalah hasil sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia, yaitu Komite Nasional Indonesia dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan pembentukannya adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional Indonesia ini seperti layaknya DPR pada zaman sekarang. Yang kedua, hasil sidang ketiga PPKI adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Alat Kelengkapan Keamanan Negara. Badan Keamanan Rakyat atau BKR dibentuk sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi pemelihara keselamatan rakyat dan merawat para korban perang. Selanjutnya, berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, dibentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk oleh pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo untuk mempertahankan negara Indonesia. Terakhir, hasil sidang ketiga PPKI adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia. Berikutnya adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 18 sebelum diamandemen yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan mengangkat dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan pasal tersebut, berarti Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan setiap provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Tugas gubernur di daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Komite Nasional Indonesia Daerah di setiap provinsi akan berfungsi sebagai DPRD sebelum diadakan pemilihan umum. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.